Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Toiba TV di hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 atau di hari pertama kita menjalani puasa Ramadan. Saudara-saudara, menjelang Ramadan tahun ini Yusuf Mansur juga tidak mau diam. Dia tetap melakukan terobosan pertama di pesantren Darul Quran. Yusuf Mansur akan menggelar pesantren kilat namanya, yang akan berlangsung pada tanggal 6 dan 7 Maret ini, hari Kamis dan Jumat, tanggal 6 dan 7 Maret ini. Dalam pengumuman yang dikeluarkan oleh Darul Quran itu menyebutkan bahwa kegiatan ini digratiskan kepada pesertanya. Apakah benar-benar gratis? Wallahu a'lam. Yang pasti di situ ada, jika klik link yang dibagikan itu, maka di situ ada formulir yang disediakan. Seorang yang dekat dengan saya mencoba menghubungi nomor handphone yang tertera di situ, mempertanyakan apakah masih menerima peserta pesantren kilat. WA itu dikirim kepada nomor yang tertera di pemberitahuan itu pada hari Jumat sore jam 5 sore, bertanya apakah Darul Quran masih menerima peserta pesantren kilat tanggal 6 dan 7 Maret ini. Sayang, sampai video ini saya buat di hari Sabtu pagi ini jam 10, WA tersebut belum dijawab oleh admin yang nomor HP-nya tertera di pengumuman itu. Jika kita mengklik nomor itu, maka yang muncul adalah nomor HP atau nomor WhatsApp Darul Qurannya Yusuf Mansur. Nanti saya bagikan flyernya di sini biar kita sama-sama lihat, kita sama-sama menghubungi nomor itu dan kita bertanya soal gratis atau tidak dan bagaimana kelanjutan dari pesantren kilat tersebut. Dekat rumah saya itu ada pesantren At-Taqwa, pesantren yang terkenal di Bekasi. Beberapa teman saya juga mengelola pondok pesantren. Coba kita lihat pesantren-pesantren yang mungkin dekat dengan rumah kita, atau pesantren di mana saja. Coba kita lihat, kita amati, terutama di Jakarta contohnya. Apakah pesantren-pesantren itu membuka program pesantren kilat dalam Ramadan ini? Dalam pengamatan saya, tidak ada pesantren itu membuka program pesantren kilat dalam Ramadan. Biasanya yang lembaga yang membuka pesantren kilat dalam Ramadan ini adalah lembaga yang tidak punya program pesantren, seperti sekolah umum dan perusahaan-perusahaan atau sejenisnya. Tapi pesantrennya Jam'an ini malah membuka pesantren kilat. Bukankah pesantren itu sudah memiliki pendidikan kepesantrenan sepanjang tahun? Itu mungkin pertanyaan kita. Dan apakah benar-benar gratis? Wallahu a'lam, nanti kita bertanya sendiri. Yang kedua, saudara-saudara, ini yang menarik. Ternyata dua lembaganya Yusuf Mansur, yakni PPPA Darul Quran dan Yayasan Darul Quran Nusantara, itu masih mencari sedekah di jalanan. Begini, pada hari Kamis tanggal 27 Februari yang baru lalu, tak sengaja saya menemukan sebuah spanduk meminta sedekah dari lembaganya Yusuf Mansur ini, tak jauh dari pintu barat kebun binatang Ragunan, tepatnya di seberang sebuah ruko yang terkenal di situ, ruko Madali, dan dekat sebuah pom bensin di situ. Di situ terlihat sebuah spanduk Yusuf Mansur dan lembaganya itu memasang tagar borong berkah Ramadan di website pppa.id-nya. Dia pandai memilih kata untuk menarik perhatian masyarakat. Borong berkah Ramadan. Jadi dengan borong berkah Ramadan yang dimaksud adalah bersedekah kepada lembaganya itu, memakai
pantun yang belakangan ini sedang ramai-ramainya di media sosial. Nomor rekening yang dipasang di situ adalah nomor rekening Yayasan Darul Quran Nusantara, nomor rekening dari BCA. Apakah saudara-saudara mau bersedekah kepada Yusuf Mansur lagi? Disilakan saja. Membuka pesantren kilat dalam bulan suci Ramadan atau meminta sedekah dalam bulan suci Ramadan, apakah itu salah? Saya rasa tidak juga. Yang perlu kita catat di sini adalah seperti pesan yang disampaikan oleh teman yang membagikan kepada saya informasi pesantren kilatnya Yusuf Mansur ini, agar kita lebih memperhatikan lagi program pesantren kilatnya Yusuf Mansur ini, jangan sampai terjebak dalam upaya-upaya untuk meminta kepada kita sedekah dan lain sebagainya. Meminta sedekah dalam bulan suci Ramadan juga tidak salah. Hanya yang perlu kita perhatikan adalah kemana kita bersedekah. Seperti yang sudah dituntun oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya dan para ulama-ulama kita, bahwa bersedekah yang utama itu adalah kepada orang tua dan kerabat keluarga terdekat. Setelah itu di lingkungan kita yang kita melihat bahwa ada orang-orang yang pantas untuk disedekahi. Juga sudah ditentukan kelompok-kelompok yang perlu kita bersedekah jika kita punya rezeki yang berlebih. Apakah Yusuf Mansur itu adalah salah satu kelompok yang masuk dalam orang atau kelompok penerima sedekah? Saya rasa tidak juga, karena dia adalah seorang kaya raya. Apakah lembaga pendidikan Yusuf Mansur juga adalah lembaga yang layak untuk menerima sedekah? Saya rasa tidak, karena lembaga pendidikan dia itu adalah lembaga pendidikan yang memberlakukan bayaran yang cukup mahal. Yusuf Mansur tentu beralasan bahwa dia punya lembaga-lembaga pembinaan tahfiz Quran yang bernama Rumah Tahfiz dan sejenisnya yang berada di beberapa daerah. Hanya saja dalam penelusuran saya itu telah membuktikan bahwa beberapa rumah tahfiz yang berada di beberapa daerah itu sudah tutup. Di Jogja umpamanya itu sudah tutup. Kalaupun masih ada tersisa, maka murid di situ tidak banyak, tidak lebih dari 50 orang. Yang berikut saudara-saudara, selain memperlakukan bayaran pada sekolahnya atau madrasahnya atau pesantrennya itu dengan bayaran yang cukup mahal, Yusuf Mansur juga punya usaha yang sangat luar biasa omsetnya. Dari usaha ini dia memiliki pemasukan yang menurut sebagian orang jika dihitung maka tak kurang dari 10 miliar pemasukan Yusuf Mansur dalam setiap bulannya dari warung Steak and Shake ini. Dari situ saudara-saudara, apakah kita melihat bahwa Yusuf Mansur dan lembaganya layak untuk mendapat sedekah? Belum lagi Yusuf Mansur itu beberapa kali dalam media dia mengatakan bahwa tujuan dia berbisnis warung Steak and Shake adalah untuk menghidupi lembaga-lembaga atau rumah-rumah tahfiz yang dia bina. Dengan demikian saudara-saudara, dengan membandingkan rumah makan warung Steak and Shake yang begitu banyak, kemudian dengan pemasukan yang begitu besar dalam satu bulannya, apakah masih layak kita bersedekah kepada lembaga Yusuf Mansur? Nah, ini pilihannya tentu jatuh kepada diri kita masing-masing. Disilakan. Apakah Anda mau bersedekah kepada orang kaya raya ini atau lembaga yang kaya raya ini dengan perusahaan yang pemasukan yang cukup fantastis ini? Saya silakan, pilihan itu ada pada saudara-saudara. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua dan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga Ramadan kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ibadah kita dalam bulan ini, dan semoga pula Allah mempertemukan kita semua dengan Ramadan-Ramadannya di tahun-tahun akan datang. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, beberapa hari menjelang Ramadan, di pertigaan dekat pintu barat Ragunan, tepatnya di seberang Ruko Madali. Ini ada lagi spanduknya BPPA masuk. Ya, cari dana sedekah. Namanya apa? Ya, sedekah. Cari sedekah lagi, Yusuf Mansur. Yayasan Darul Karam, nomor rekeningnya. Kemungkinan spanduk seperti ini, Yusuf Mansur cari dana sedekah, kemungkinan banyak ya. Ini menjelang bulan puasa, kembali Yayasan Darul Quran nya Yusuf Mansur mencari sedekah.